Tuh, coba nengok. Kenapa sih? Udah, bagus. Udah. Geser ke sini lagi. Oke. Ya, Udah tuh. Nah. Itu udah kerekam. udah. Udah jalan. Lagi jalan nih. Udah. Simon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ricky Mauli Daroman, NIM 15060115, jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari Ekonomi Pembangunan 2 di pertemuan ke-7, yaitu perekonomian pasar, prasyarat sosiokultural dan prasyarat ekonomi. Pasar memberikan banyak hal positif dan raya menghantarkan barang yang diinginkan konsumen pada tempat dan waktu yang sesuai dengan keinginan mereka dan memberikan insentif bagi inovasi. Amartya Sen mengumpulkan bahwa menentang pasar sama anehnya dengan menentang percakapan, seperti yang dikemukakannya. Sebagian percakapan memang membahayakan, bahkan bagi mereka yang melakukan percakapan tersebut. Tetapi hal ini tidak menjadi alasan untuk menentang percakapan secara umum. Mendukung sistem pasar yang berfungsi baik membutuhkan syarat khusus dalam bidang sosial, kelembagaan hukum dan budaya yang seringkali terbatas. Di negara berkembang, penipuan, korupsi, monopoli, dan kegagalan pasar lainnya tidak hilang dengan ayunan tingkat sihir neoklasik. Nathan Kevin dan Robert Dorfman mengidentifikasikan 14 persyaratan kelembagaan dan budaya agar pasar swasta berjalan efektif. Yang pertama, kepercayaan. Kedua, hukum dan ketertiban. Ketiga, keamanan individu dan properti barang milik. Keempat, menyeimbangkan persaingan dengan kerjasama. 5. Pembagian tanggung jawab dan kekuasaan. 6. Altruisme masyarakat. 7. Mobilitas sosial. Legitimasi ambisi dan toleransi atas semangat bersaing. 8. Nilai materialistis sebagai stimulus produksi yang lebih tinggi, menunda kepuasan untuk menciptakan tabungan individu. Rasionalis yang tidak terhambat oleh tradisi, kejujuran dalam pemerintahan, bentuk persaingan yang efektif yang berkebalikan dengan kendali monopolitik. Kebebasan informasi, aliran informasi tanpa batasan atau pemihakan. Dengan keberadaan prasyarat kelembagaan dan budaya ini, sistem pasar yang berfungsi baik tidak membutuhkan 11 praktik hukum dan ekonomi yang mendukung pasar. Pertama, hak milik benar-benar diakui oleh dan dilindungi, prosedur dalam penetapan hak milik dan penyerahan. Kedua, hukum dan pengadilan tata niaga untuk memperlakukan hak milik, terutama menyangkut kontrak dan undang-undang kepailitan. 3. Kebebasan mendirikan usaha di segala sektor terkecuali dengan eksternalitas yang tinggi tanpa persyaratan izin yang berlebihan. Kebebasan yang setara untuk memasuki bidang perdagangan dan profesi dan menduduki jabatan pemerintah. 4. Mata uang yang stabil serta sistem yang efisien dan dapat diandalkan. 5. Pengawasan publik atau operasi monopoli alamiah.
6. Menyediakan informasi yang memadai di semua pasar mengenai karakteristik produk yang ditaruhkan dan kondisi permintaan dan penawaran bagi pembeli dan penjual. 7. Selera yang otonom, perlindungan preferensi konsumen dari pengaruh produsen dan pemborong. 8. Pengelolaan publik atas eksternalitas, baik yang berbahaya dan bermanfaat, dan menyediakan barang publik. 9. Instrumen untuk melaksanakan stabilisasi moneter dan kebijakan fiskal. Jaringan pengaman menyediakan dalam rangka pemulihan konsumen. Pemelihara konsumsi yang memadai bagi individu yang terkena dampak kemalangan ekonomi tertentu, terutama pengangguran terpaksa, cedera akibat kecelakaan industri, dan memiliki ketidakmampuan untuk bekerja. Yang terakhir, dorongan bagi inovasi, terutama penetapan dan pemberlakuan paten dan hak cipta. Konsensus Washington mengenai peran negara dalam pembangunan dan perkembangan lanjutan. Selama dekade 1980-an, ada awal dekade 1990-an, konsensus Washington mengenai kebijakan pembangunan sangat dominan. Konsensus ini dirumuskan oleh John Williamson, mencerminkan pendekatan pasar bebas terhadap pembangunan yang dianut pada masa itu oleh IMF, Bank Dunia, dan lembaga-lembaga kunci pemerintahan Amerika Serikat. Konsensus Washington dan Asia Timur. Elemen-elemen konsensus Washington. Yang pertama, disiplin fiskal. 2. Penetapan kembali prioritas pengeluaran pemerintah untuk kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. 3. Reformasi perpajakan meliputi perluasan basis pajak dan pemotongan tarif pajak marginal. 4. Nilai tukar yang bersatu dan kompetitif. 5. Mengamankan hak milik. 6. Deregulasi. 7. Liberalisasi perdagangan. 8. Privatisasi. 9. Penghapusan hambatan penanaman modal investasi asing langsung FDI. 10. Liberalisasi keuangan. Konsensus baru. Pertama, pembangunan harus berbasis pasar, namun terdapat kegagalan pasar yang besar yang tidak dapat diabaikan. Kedua, sebagai aturan umum, pemerintah seharusnya tidak berkecimpung dalam usaha produk langsung. 3. Namun dapat peran pemerintah yang luas dan penting dalam bidang-bidang berikut ini. Menjamin lingkungan makro yang stabil, infrastruktur meski dalam sektor yang lebih sedikit dibandingkan yang dianggap perlu di masa lalu, kesehatan masyarakat, pendidikan dan pelatihan, transfer teknologi, dan untuk perekonomian berkembang yang cukup maju. Menjamin penggunaannya ramah lingkungan, perlindungan ekologi, memberi intensif ekspor, membantu sektor swasta mengatasi kegagalan koordinasi, menjamin pertumbuhan bersama dengan bertindak untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan, serta menjamin bahwa kaum miskin mendapat cukup manfaat dari pertumbuhan ekonomi. Pengawasan dan pengaturan yang cermat pada sektor keuangan. Penyediaan barang publik mendasar meliputi lembaga yang bertugas memberikan perlindungan hak milik dan akses peluang yang luas. Menuju konsensus baru. Belakangan ini telah terjadi perubahan besar di Washington dan seluruh dunia dalam memandang konsensus Washington. Di Amerika,
Pandangan ini yang terkadang disebut sebagai konsensus baru merupakan perwujudan dari gagasan yang tercetus pada Summit of the Americas pada bulan April 1998 di Santiago, Chile. Kontribusi penting lainnya atas upaya untuk menyebarkan konsensus yang lebih luas dan lebih seimbang meski hanya berfokus pada pertumbuhan ketimpangan pembangunan manusia yang lebih luas, termasuk Growth Report, Strategy for Sustained Growth and Inclusive Development, biasanya disebut laporan Spence, dari Commission on Growth and Development, dan juga cakupan yang lebih luas yang diajukan oleh Dani Rodrik. Contoh finalnya juga meliputi infrastruktur dan industrialisasi, dibahas dalam Komike G20 tahun 2010 di Seoul. Konsensus baru tersebut juga tidak mencakup sejumlah fitur yang menurut sejumlah pengamat merupakan hal yang penting dalam menopang keberhasilan Asia Timur, seperti kebijakan industri yang aktif atau setidaknya sangat ditargetkan. Memilah mana yang akan berhasil untuk mengatasi kegagalan koordinasi, karena hal-hal ini masih kontroversial. Pandangan konsensus baru sebagian mencerminkan kesadaran baru bahwa pasar bisa gagal, dan seringkali kegagalan ini tidak dapat diatasi tanpa peran aktif pemerintah secara terus-menerus. Bahwa kegagalan pasar memang lebih buruk daripada kegagalan pemerintah, dan bahwa ketika tata kelolanya buruk, seringkali hal tersebut dapat diperbaiki, dan memang fondasi pembangunan ekonomi dengan menjamin terpenuhnya persyaratan perekonomian berbasis pasar yang efektif. Ekonomi politik pembangunan, teori perumusan dan reformasi kebijakan. Hingga akhir-akhir ini, dua pandangan yang ekstrim sering mendominasi berbagai diskusi mengenai peran pemerintah dalam pembangunan ekonomi. Pandangan pertama adalah bahwa pemerintah yang sangat efektif tidak hanya diperlukan karena adanya kegagalan pasar, tapi juga menjadi syarat untuk meraih pembangunan ekonomi. Pandangan kedua yang dikaitkan dengan kontra revolusi neoklasik atau aliran ortodok baru dan berakar di pemenang Nobel Friedrich von Hayek, dikembangkan menurut gagasan pemenang Nobel James Buchanan dan diterapkan ke dalam kebijakan pembangunan oleh Anne Kruger, Dipak Lal, dan yang lain. Dalam pandangan ini, partisipan pemerintah seperti politik dan birokrat sama egoisnya dan memiliki kepentingan pribadi seperti halnya pemilik perusahaan, tetapi tidak memiliki mekanisme pasar untuk membatasi mereka. Bahkan ketika perekonomian terperangkap dalam perangkap kemiskinan, pemerintah itu sendiri memainkan peran kunci dalam equilibrium yang buruk tersebut. Mudah dilihat mengapa kedua pandangan yang ekstrim ini menjadi populer. Setidaknya pandangan-pandangan tersebut menawarkan kerangka pemandu para pakar pembangunan dengan pandangan yang lebih bernuansa pemerintah kekurangan teori yang jelas. Memahami pola pemungutan suara pada reformasi kebijakan. Terkadang reformasi dirancang untuk memaksimalkan manfaat segelintir orang. Sangat wajar apabila kaum mayoritas akan menentangnya jika mereka memiliki kekuatan untuk melakukannya, atau mereka mungkin berpikir bahwa mereka akan merugi dalam proses reformasi, dan mungkin bercermin pada pengalaman masa lalu, tidak yakin bahwa mereka akan cukup mendapat kompensasi melalui redistribusi. Namun terkadang mayoritas masyarakat menentang kebijakan
yang menguntungkan mereka. Hal ini mungkin sebagian disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap hakikat pilihan kebijakan ekonomi di antara masyarakat umum. Namun, Raguel Fernandez dan Dani Rodrik merupakan contoh terkenal mengenai suatu situasi di mana para pemilih yang netral risiko pun mungkin akan menentang suatu kebijakan yang akan menguntungkan mayoritas masyarakat. Ini rasanya adalah bahwa jika ada sebagian pemilih yang jumlahnya signifikan, walau masih mayoritas, dengan pasti bahwa mereka akan mendapat keuntungan dari suatu kebijakan. Mereka akan mendukung kebijakan tersebut. Seringkali kita lihat bahwa reformasi dijalankan setelah terjadi krisis, sehingga banyak literatur yang mempertimbangkan apakah krisis dapat memicu reformasi hanya jika situasi menjadi sangat serius. Menurut salah satu pandangan, para politisi dan pemilih yang menghindar risiko risk averse akan bersedia mencoba strategi yang berbeda. Lembaga ketergantungan alur. Kerangka kerja yang diusulkan oleh pemenang Nobel Douglas North berguna untuk memahami perbedaan kualitatif dalam perumusan kebijakan di berbagai negara. North membedakan lembaga, intuisi, dengan organisasi. Lembaga adalah aturan permainan ekonomi formal maupun informal. Lembaga adalah kendala-kendala yang diciptakan manusia, terutama pemberlakuan kontrak hukum yang menetapkan insentif bagi tabungan, investigasi, produksi, dan perdagangan. Pada gilirannya, hal ini mempengaruhi manfaat dan biaya serta perilaku ekonomi yang akan menyebabkan pembangunan atau penurunan. Pemahaman yang lebih baik mengenai sisi ekonomi politisi dari reformasi dan implementasi kebijakan yang berhasil mungkin akan memerlukan interaksi yang kontinu dan insentif antara ilmuwan politik, sosiolog, dan ekonom yang masing-masing dapat menyumbang wawasan yang berharga dari penelitian mereka. Demokrasi versus autokrasi. Manakah yang mempercepat pertumbuhan? Perbandingan manfaat antara rezim demokrasi atau autokrasi dalam hal kinerja pembangunan, terutama pertumbuhan ekonomi, masih diperdebatkan. Perdebatan ini telah berhasil mengidentifikasikan sejumlah trade-off dalam demokrasi. Para politisi yang ingin dipilih kembali memiliki insentif untuk menyalurkan keinginan dan kepentingan mayoritas masyarakat. Namun di sisi lain, pemilihan yang akan berlangsung tak lama lagi akan memberikan insentif untuk mengejar pencapaian jangka pendek yang dapat digembar-gemborkan selama kampanye, alih-alih mengejar hal-hal baik yang diperlukan untuk pembangunan jangka panjang. Sejumlah negara dengan pertumbuhan tinggi namun autokratis seperti Singapura, Korea Selatan, dan Taiwan sebelum mengalami transisi ke demokrasi, nampaknya telah menikmati sejumlah manfaat potensial autokrasi untuk pembangunan. Dalam hal ini, korupsi memang ada, namun tidak separah di negara-negara berkembang lainnya dan mungkin lebih sedikit dari rata-rata. Dalam menghadapi persoalan mendalam ini, tidak mengherankan bahwa hasil empiris begitu dibagi-bagi. Tampaknya sepertiga dari penelitian yang dilakukan menemukan adanya dampak positif bagi demokrasi, sepertiga berdampak netral, dan sepertiga sisanya berdampak negatif. Jacob Dehaene dan Clemens Sherman menekankan bahwa terlepas dari argumen dan beberapa bukti dalam literatur mengenai hubungan negatif antara pertumbuhan dan demokrasi,
Studi dalam literatur itu juga melaporkan bahwa kurangnya kebebasan bermasyarakat dan berpolitisi juga berkorelasi negatif terhadap pertumbuhan. Peran penting pembangunan dari LSM dan sektor warga negara yang lebih luas. Belakangan ini, makin diakui bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya bergantung pada sektor swasta yang aktif dan sektor publik yang efisien, tetapi juga sektor warga negara yang menggeliat pula. Dengan mengandalkan kedua sektor pertama saja merupakan hal tidak mungkin dilakukan. Organisasi sektor masyarakat biasanya diistilahkan dengan lembaga swasta masyarakat (LSM) dalam konteks pembangunan, tapi juga bisa disebut dengan organisasi nirbala, sukarela, independen, masyarakat madani, atau organisasi warga. Berbagai organisasi dalam kisaran yang luas berada di bawah bendera LSM. United National Development Program mendefinisikan LSM sebagai kelompok warga negara nirlaba dan sukarela yang dibentuk pada tingkatan lokal, nasional atau internasional dengan berorientasi pada tugas dan digerakkan oleh orang-orang yang memiliki kepentingan yang sama. LSM melaksanakan beragam layanan dan fungsi kemanusiaan, menyalurkan inspirasi warga negara kepada pemerintah, mengawasi kebijakan dan mendorong partisipasi politik di tingkat komunitas. Mereka menyediakan analisis dan keahlian, berfungsi sebagai mekanisme peringatan dini, serta membantu memantau dan menerapkan kesepakatan internasional. Beberapa LSM didirikan untuk menangani isu tertentu seperti hak asasi manusia, lingkungan, atau kesehatan. Sehingga ada 7 jenis keunggulan komparatif organisasional yang tumpang tindih dan saling memperkuat bagi LSM internasional atau nasional. Atau organisasi lokal seperti federasi organisasi yang berbasis komunitas. Ketujuh aspek ini diilustrasikan beserta contohnya dalam bidang pengentasan kemiskinan. Yang pertama, inovasi. LSM dapat memainkan peran penting dalam perencanaan dan implementasi berbagai program yang berfokus pada pemberantasan kemiskinan dan tujuan pembangunan yang lain. Sebagai contoh, LSM yang bekerja langsung dengan orang miskin dapat menyusun program yang baru dan lebih efektif yang menjangkau masyarakat miskin yang ditunjang oleh hubungan kerja yang erat ini. Kedua, fleksibilitas program. Program LSM dapat menangani masalah pembangunan yang dipandang penting oleh masyarakat tempatnya bekerja. Pada prinsipnya, sebuah LSM tidak dihambat oleh batas kebijakan publik atau agenda lain seperti prioritas bantuan luar negeri dari negara donor atau oleh program pemerintah lokal atau nasional. Ketiga, pengetahuan teknik khusus. LSM nasional internasional dapat menjadi gudang keahlian teknis dan pengetahuan khusus yang lebih besar daripada pemerintah atau perusahaan lokal. Khususnya LSM internasional dapat menarik pengalaman banyak negara yang mungkin dapat menawarkan berbagai kemungkinan model pengentasan kemiskinan pada suatu negara dan juga solusinya. Keempat, barang publik lokal yang ditargetkan. Barang dan jasa yang bersaing tetapi dapat dikecualikan, termasuk yang ditargetkan pada penduduk yang dikucilkan secara sosial. Mungkin paling baik jika dirancang untuk disediakan oleh LSM yang mengetahui dan bekerja bersama dengan kelompok-kelompok ini. Contoh,
dapat meliputi fasilitas kesehatan publik lokal, pendidikan non-formal, penyediaan fasilitas telekomunikasi dan komputer khusus di desa, kodifikasi dan integrasi praktik-praktik hukum dan pemerintahan tradisional, penciptaan pasar lokal, pemetaan komunitas dan registrasi hak milik, serta negosiasi komunitas dengan pemerintah. Kelima, perancangan dan implementasi manajemen sumber daya milik bersama LSM termasuk Federasi OBK lokal dapat memainkan peran penting dalam manajemen barang milik bersama dan menjadikan barang publik lokal yang ditargetkan. Keenam, kepercayaan dan kredibilitas. Dalam praktiknya, LSM mempunyai keunggulan lain dibandingkan pemerintah dalam memperoleh kepercayaan dan memberikan pelayanan yang efektif kepada kelompok dengan kebutuhan khusus, terutama mereka yang berada dalam kemiskinan ekstrim. Kehadiran dan hubungan lokal LSM, interaksi dengan komunitas yang erat, dan peluang partisipasi yang lebih besar dapat menumbuhkan rasa percaya yang lebih besar di antara kalangan miskin dan warga lainnya. Yang ketujuh, representasi dan advokasi. LSM dapat mempunyai keunggulan dalam memahami kebutuhan kaum miskin yang sering dikucilkan dan proses politik, dan bahkan dari pertimbangan masyarakat lokal. LSM dapat memainkan peran dalam menampung preferensi dan oleh karenanya dapat mempresentasikan kebutuhan komunitas lokal. Selama LSM mempunyai pemahaman yang lebih baik tentang perangkap kemiskinan lokal yang mengikat, seharusnya LSM berada dalam posisi yang mempresentasikan kebutuhan kaum miskin secara lebih efektif. Tren dalam tata kelola dan reformasi. Mengenai masalah korupsi adalah penyalahgunaan kepercayaan publik demi kepentingan pribadi, merupakan salah satu bentuk pencurian. Indeks korupsi secara rutin menyebutkan bahwa insiden korupsi jauh lebih banyak terjadi di negara-negara berkembang ketimbang negara-negara maju. Hal ini dipahami sebagai cerminan dari sebab maupun akibatnya. Ketiadaan korupsi mendorong investasi dan upaya untuk memperbesar porsi ekonomi ketimbang memperbutkan distribusinya, dan oleh karenanya mendorong pertumbuhan hingga taraf ini. Perbaikan dalam tata kelola pada umumnya dan pengurangan korupsi pada khususnya dapat menjadi sarana untuk mempercepat proses pembangunan. Pemberantasan korupsi penting bagi pembangunan untuk sejumlah alasan. Pemerintah yang jujur dapat mendorong pertumbuhan dan pendapatan yang tinggi. Di samping itu, kaitan antara penghapusan korupsi dengan pemberdayaan publik menyiratkan bahwa hal tersebut merupakan dengan tujuan langsung pembangunan. Terakhir, dampak korupsi lebih dirasakan oleh kaum miskin dan merupakan hambatan besar bagi mereka untuk keluar dari kemiskinan. Partisipasi pembangunan. Jika tujuan pertumbuhan ekonomi adalah pembangunan manusia, maka tanpa partisipasi kita mungkin akan mencapai pertumbuhan ekonomi tanpa pembangunan. Dan memang partisipasi sumbangan pendapatan dalam kebijakan pembangunan oleh para pihak yang paling terpengaruh oleh kebijakan tersebut itu sendiri merupakan tujuan akhir pembangunan. Partisipasi juga merupakan suatu cara untuk meningkatkan kapabilitas manusia dan menjadi tujuan lain pembangunan. Partisipasi pembangunan telah didiskusikan selama berpuluh-puluh tahun. Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mempromosikannya sejak tahun 1970-an. Telah menjadi bahasan yang populer di antara para
akademisi di tahun 1980-an awal dan pada tahun 1990-an akhir. Bank Dunia dengan lantang menyuarakan partisipasi pembangunan. Kritikus mengeluarkan bahwa ketika Bank Dunia menggunakan istilah partisipasi, seringkali diartikan sebagai suatu strategi untuk mengurangi biaya proyek atau untuk menghindari resiko kritikan. Kelemahan potensial apa yang terkandung dalam prinsip partisipasi murni. Pertama, negara-negara termiskin perlu membuat keputusan kebijakan dan mendapatkan langkah pertolongan dengan negara. Negara miskin yang berutang besar dan memerlukan bantuan utang merasakan tekanan untuk membuat rencana dengan segera dan memberikan sedikit waktu nominal atas partisipasi masyarakat. Bahkan jika mekanisme untuk menyalurkan partisipasi tersebut sudah tersedia, masih perlu waktu untuk mengoperasikannya, untuk memastikan bahwa terdapat suara yang cukup untuk menampung referensi yang disuarakan. Kedua, orang yang kurang sehat dan tidak terampil kemungkinan tidak akan mampu berpartisipasi secara efektif dalam proyek pembangunan, apalagi memberikan pengaruh pada keputusan yang akan mempengaruhi mereka. Alasan kelemahan ketiga adalah biaya waktu. Orang miskin biasanya sibuk bertahan hidup. Mereka mungkin menerima upah pasar yang rendah, tetapi bukan berarti mereka memiliki waktu untuk bekerja secara sukarela. Hal ini kentara terjadi pada perempuan. Pembedaan berbagai jenis partisipasi yang berbeda merupakan titik awal yang sangat baik dan telah dikemukakan oleh sejumlah penulis. Sebagai contoh, John Cohen dan Norman Uphoff mengkaji derajat partisipasi menurut 3 dimensi. Jenis partisipasi dalam pengambilan keputusan, implementasi, manfaat, dan evaluasi. Identitas partisipan meliputi warga, pemimpin, personal, pemerintah, dan personel asing. Dan bagaimana partisipasi terjadi, dasar bentuk cakupan dan efek partisipasi. David Dahler dan Donald Sharp membedakan partisipasi murni yang dapat meliputi partisipasi di bawah kendali penduduk maupun melalui kerjasama dengan kekuasaan yang didelegasikan atau kesepakatan kemitraan antara warga negara dan lembaga, dengan partisipasi semu yang meliputi penetraman, konsultasi, atau informasi tanpa pemegang kekuasaan. Begitu juga dengan terapi dan manipulasi. Partisipasi publik yang murni di semua tingkat memberikan landasan bagi terbentuknya pemerintah yang demokratis dan responsif. Partisipasi tidak akan mengobati semua penyakit pemerintah, termasuk keterbatasan demokrasi itu sendiri. Namun pada derajat tertentu akan menghilangkan penyakit politik dan reformasi kebijakan pembangunan. Sayangnya wacana ini masih jauh dari realisasi. Sekianlah hasil dari presentasi saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.